Shalom, selamat sore semuanya. Haleluya, kita bersuka cita karena kita datang pada saat sore ini merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Amin. Ya, sebelum kita mulai ibadah pada saat sore hari ini, mari kasih senyum pada kanan kiri kita, kasih salam. Selamat datang, Tuhan Yesus terus memberkati. Haleluya. Haleluya. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita saat sore hari ini, saya undang kita semuanya itu kita tundukkan kepala, kita mau datang pada Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa surga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Kami ada di tempat ini sebagaimana kami ada, dan kami percaya semuanya karena kasih dan anugerah-Mu saja Tuhan. Tuhan, pada saat sore hari ini kami datang, kami ini untuk memberikan yang terbaik untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Kami ini untuk memberikan penyembahan kami yang terbaik ya Tuhan, sebab kami bangga memiliki Allah seperti-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang pimpin ibadah pada saat sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari datang pada Tuhan. Kita mau hampiri tahta Tuhan, menyembah Dia dalam segala kekudusannya. Kasih Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Katakan, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku pun dipuaskan. Yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, kita mau angkat pujian ini, katakan sama-sama. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Katakan, biar kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Kau yang
Berikan yang terbaik pada Tuhan. Mari angkat wajah kita, angkat tangan kita, katakan, sebab itu ku memujimu, tinggikan namamu, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Mari angkat pujian sekali lagi, sehingga kita semua sama-sama bangkit berdiri. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Oh, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Sebab itu pujimu, Engkau Allahku, mulutku kan angkat tangan sembahmu, namamu, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus, Yesus kemuliaan bagimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari siap memuji memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Halo, lambaikan tangan kita. Haleluya. Kita bersuka cita karena Tuhan, amin. Yang mau lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan, mari lambaikan tangan kita sekali lagi. Kita beri kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Woo! Mari sama-sama katakan sama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Lebih lagi katakan, langit dan bumi, asik, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah
semuanya bersuka cita, men. Di sini semuanya bersuka cita, men. Yang bersuka cita, angkat sekali lagi tangan untuk Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau bersorak. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku, kau angkatku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau langsung berkuatku, katakan lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Mari semua katakan, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Allah yang berkuasa, surga bumi nyatakan. Katakan lagi, angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari semua katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau langsung berkuatku. Mari sama-sama katakan dengan iman, lembah yang dalam lewati. Kau sertaku. Dengan imanku disamanya oleh kuasa Yesusku. Mari sama-sama katakan, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Allah yang berkuasa, kau bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari semua katakan, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Mari lebih lanjut, angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Allah yang berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya, semuanya bersuka cita, amin. Ya, sebelum duduk, mari umat yang bersuka cita, pandang kanan kirinya, katakan tetap semangat. Haleluya. Saya undang untuk Pantipas maju ke depan. Kita akan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Sebab Dialah yang perkasa, Dialah yang luar biasa. Mari datang pada Tuhan, sebab Dia kudus. Kasih Tuhan, kasih Tuhan. Makasih Yesus. Mari siapkan hati kita. Kita
Kita mau menyembah Tuhan saat malam hari ini. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kami datang kepadamu malam hari ini Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu. Thank you Lord Jesus. Sebab Tuhan Allahku berkuasa. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan Allahku berkuasa. Kau Allah yang perkasa, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Kau Allah yang perkasa, layak disembah, layak disembah. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan Allahku berkuasa. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan Allahku berkuasa. Haleluya. The Lamb, what is the Lamb? You are holy, holy. Amen. Are you Lord Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Engkau kudus, kudus. Kau Allah yang perkasa, layak disembah. Engkau kudus, Kau Allah yang perkasa,
disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Engkau layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Kami angkat suara kami sembah, pujian kami naikkan. Haleluya. Yes, Lord Jesus, we worship, we worship. Haleluya. Haleluya. Mari tengadakan wajah kita saat Yesus terangkat ke sorga. Setiap mata yang memandang dia naik ke surga, ada satu pengharapan, kelak dia akan datang kembali menjemput kita dalam kemuliaannya yang luar biasa. Kita boleh menikmati keselamatan dari Dia. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya.
haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya manusia. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari saudara kita semua bangkit berdiri, katakan haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menguduskan. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Kami siap diberkati firman-Mu. Berkatakan isi hatimu, pesan firman-Mu buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan, kita katakan amin. Sebelum duduk bisa kasih salam, katakan Tuhan Yesus dahsyat, Dia ada di surga. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom, semua sehat amin. Puji Tuhan, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Dan hari ini setiap tahun dalam momen yang sama beserta seluruh umat Tuhan di seluruh bumi ini, saya percaya merayakan hari yang sama, hari yang penuh kemenangan dan hari yang luar biasa. Sekalipun sisi lain tentunya pada waktu itu murid-murid ketika Yesus mulai menyampaikan pesan-pesan yang terakhir pada waktu itu, ada satu kegelisahan. Karena memang dari sisi Yesus pun dia melihat, mengerti betul kondisi murid-muridnya pasca. Ketika Yesus naik ke surga akan ada banyak tantangan, akan ada banyak pergumulan, akan ada banyak hal-hal yang di luar nalar manusiawi. Apalagi ketika Kaisar Nero mulai mengancam dan membuat hal-hal, dan umat Tuhan pada waktu itu mengalami tekanan, persoalan, pergumulan, bahkan tidak sedikit yang menjadi martir Tuhan. Ini menjadi satu babak baru pada waktu itu. Karenanya Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sekalian stay in Christ. Tema bulan ini untuk gereja kita dan dari sinode kita diajak untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Dan hari ini saya mau mengajak kita sekalian melihat bagaimana sih Anda dan saya stay di dalam Kristus, mengerti, memahami apa yang bisa saja terjadi dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita tetap kuat, kita tetap ada dalam Tuhan. Dan tema malam hari ini, Dia pergi bukan untuk meninggalkan kita, tetapi Dia pergi karena memang ada sebuah janji. Nah saudara, saya mau mengajak kita sekalian melihat Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara nanti di rumah mulai cek dan mulai pelajari, baca ulang dari ayat 4b
sampai ayat yang ke-15. Tetapi saya akan mengajak kita sekalian ayat yang ke-7 menjadi dasar doa kita sepanjang 10 hari ke depan. Ya, nanti kita akan sama-sama dengarkan pengumuman bahwa selepas hari ini sampai hari Pentakosta kita mau sama-sama ada dalam doa, ya, tidak onsite di gereja karena situasi kondisi yang kemarin pun COVID mulai naik lagi. Saya berharap dari rumah kita masing-masing kita bisa by Zoom. Ada 100 partisipan yang memang saya kemas di situ. Kita punya Zoom premium untuk 100 kuota atau 100 partisipan. Saya berharap yang di rumah mungkin lebih dari satu orang bisa satu link Zoom supaya yang lain nanti bisa ikut sama-sama, dan ini nanti akan dipublikasikan dari tim multimedia kita. Nah, saya mau mengajak kita sekalian untuk melihat ada hal mendasar malam hari ini, mendasari doa-doa kita sepanjang hari-hari ke depan. Ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara bisa, iya. Sudah. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, kalimatnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, ini pesan saat Yesus belum terangkat ke sorga. Ada pesan khusus buat murid-murid pada waktu itu. Di ayat yang pertama Yesus berkata bahwa akan tiba masanya, masa yang penuh dengan kesukaran, masa yang penuh dengan hal-hal secara fisik yang bisa dialami oleh murid-murid secara fisik lahiriah, mendatangkan hal-hal yang tidak enak. Yesus tahu hal itu. Ada sesuatu yang tersirat di hati Yesus. Anda sekalian, Yesus berkata kepada para murid bahwa memang akan masuk masanya kamu mengalami tekanan, persoalan, himpitan, dan banyak hal yang dialami. Tetapi kalau kamu bertekun, kamu akan kuat dan ada kuasa yang menaungi kamu, yaitu Roh Kudus yang disebut penghibur. Ya, ayat ini tidak bisa ditafsirkan pribadi yang lain, tapi ini parakletos. Parakletos itu dalam dunia pengadilan ada istilah lawyer. Seorang pembela, pengacara yang membela, menuntun, mendampingi, menolong, siap sedia kapan waktunya bagi orang yang dibelanya, dia siap sedia untuk mendampingi. Nah, ini Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang menjadi perenungan buat kita sekalian. Mungkin dibantu saja dari situ. Ini sudah nggak fungsi kayaknya. Apa makna Yesus kembali naik ke sorga? Ya, berarti harus peka, cermati kata-kata saya. Oke, ya ini kecepatan. Oke, klik. Kan gak enak ya kalau bilang klik, next. Ya ini bisa ya. Apanya itu? Saya pikir harus beli lagi.
Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bukti Yesus kembali ke sorga. Hari ini semua mata manusia bisa menyaksikan streaming, bisa menyaksikan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Ada satu hal yang bisa kita sampaikan, bahwa ketika kita merayakan, memperingati hari kenaikan Yesus Kristus terangkat ke sorga, yang pertama ini sebuah bukti bahwa Yesus memang kembali ke sorga. Amin. Kalau Anda dan saya perhatikan, Anda bisa pelajari dari teks 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6 bagian A. Paulus menyebut di situ ada kurang lebih 500 orang yang menyaksikan Yesus terangkat ke sorga. Sementara mereka menyaksikan Yesus terangkat ke sorga, maka ada suara dari malaikat, kamu tidak perlu takut dan gelisah. Yesus yang naik ke sorga, dia akan datang kembali kali yang kedua. Saudara, ini satu bukti buat kita, satu harapan buat Anda dan saya, bahwa Yesus memang kembali ke sorga. Yesus pernah berkata begini, jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Bapa, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak, pasti aku mengatakannya. Aku akan pergi ke situ dan siapkan tempat bagimu. Kalau sudah finish, sudah selesai, dia akan jemput kita. Saudara, bicara jemput itu ada dua pengertian. Jemput secara pribadi, kita tidak tahu kapan kita akan dijemput pulang. Siang hari saya di WA, Pak Pendeta bisa minta tolong kalau terjadi satu dan lain hal buat koko saya, apakah Pak Pendeta siap melayani ibadah? Kemudian saya coba telepon, di reject. Saya tahu ada suara sedikit gaduh, apakah ini sedang kanval atau bagaimana. Sebab saya sempat bingung. Yang WA saya hanya sebut nama, tapi begitu saya lihat profil foto di profilnya itu anak kecil. Jadi saya pikir, aduh, ini guyon apa beneran ya? Saya telepon, di reject. Kemudian beberapa menit kemudian WA masuk. Pak Pendeta, koko saya sudah dipanggil Tuhan. Bicara waktu, kapan dijemput secara pribadi kita tidak tahu kapan. Tapi bicara kita dijemput Tuhan yang disebut rapture, kita pun tidak tahu kapan waktunya. Sekalipun mungkin ada pengajaran, ada orang yang mengklaim tahu kapan Yesus akan datang. Kapan Yesus kan datang? Kapan Yesus kan datang? Kapan? Nah, kalau ada seseorang yang mengklaim dirinya tahu kapan Yesus datang, ini manusia super dan hebat sekali. Tapi mohon maaf, sedikit menyimpang dari kebenaran. Sebab kita tidak tahu kapan waktunya anak manusia Yesus Kristus datang kali yang kedua. Tetapi berita baik buat Anda dan saya hari ini, kita mengerti di ayat yang ke-7 Yohanes pasal yang ke-16. Bahwa dia berkata, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Saudara, ini satu hal yang menjadi perenungan buat kita sekalian. Mungkin dibantu sajalah dari situ. Ini saya malah jadi gak konsen. Mati-mati terus. Udah bohongnya bablas aja ya. Yesus berasal dari sorga
dan dia pasti kembali ke sana. Amin. Bisa lihat kanan kiri bisikan, Yesus Tuhan kita itu dari sorga, karenanya dia pulang kembali ke sorga. Kemarin ada sepasang anak Tuhan datang ngobrol-ngobrol. Si cowoknya panggil saya kok. Panggil saya kok. Kok antipasti. Saya mau bilang, jangan panggil kok gitu, karena takut gimana ya, biarin aja. Gitu ya. Mungkin karena lihat rambut saya, kemudian dia ngomong bahasa sana juga istilah-istilah saya ngerti gitu ya. Jadi mungkin wah ini cungkoren dikiranya dia gitu ya. Ya enggak apa-apa. Kemudian ngobrol, umur berapa sih? Saya bilang gocap. Gak yakin umur saya gocap. Saya rada bajunya sesek sedikit. Oh berarti kalau gak percaya saya gocap, jangan-jangan lakcap ya. Tapi kata dia kayaknya belum umur itu. Kemudian cerita banyak hal. Saudara, menarik buat kita. Kita tidak tahu kapan waktunya kita dijemput Tuhan. Kita juga tidak tahu yang kedua kapan rapture. Tetapi berita baiknya, Yesus ada di sorga. Dia akan datang kali yang kedua jemput gerejanya. Amin. Saudara, ini sesuatu bukti bahwa Yesus naik ke sorga yang kita peringati setiap tahun hari Kamis. Gereja merayakan, gereja memperingati ibadah dari pagi sampai malam. Kita semua bersorak-sorai bersyukur. Hari yang sama pada waktu itu murid-murid menyaksikan Yesus terangkat ke sorga. Sebuah jaminan Yesus memang berasal dari sana. Yesus kembali ke sana. Kelak dia jemput kita untuk dipersatukan di sorga. Karenanya kalau ada orang Kristen kemudian menjadi lemah iman, kemudian mulai tekanan, persoalan, pergumulan dan lain sebagainya membuat imannya goyah. Kemudian mulai meragu-ragukan iman kita kepada Kristus Yesus. Menurut saya pakai istilah bodoh sekali. Karena Yesus berikan jaminan pasti. Dia berasal dari sana, sorga. Dia datang kali yang pertama, tujuannya jelas. Mati di atas kayu salib untuk Anda dan saya. Tapi hari ketiga dia bangkit, dia naik ke surga. Ini jaminan pasti bahwa Yesus memang dari sorga. Amin. Satu kali waktu ketika mama saya sakit, dia telepon saya, pas saya kepengen ke Purwokerto. Pada waktu itu COVID sedang tinggi-tingginya. Saya bilang begini, Ma, kalau dijemput ke Purwokerto pasti diisolasi. Nggak berapa lama lagi telepon, nadanya sama. Akhirnya saya putuskan dengan istri, daripada nanti ada penyesalan berikutnya, resiko apapun kita jemput. Saya jemput dari kampung, kemudian masuk rumah sakit, betul diisolasi. Minggu malam masuk, hari Rabu dia pulang ke rumah Bapak. Tetapi kemudian saya mulai mendengar cerita dari papa saya, dari kakak saya.
kemudian dari orang-orang yang ada di kampung. Dia pernah bilang begini, dia kepengin ke Purwokerto yang terakhir kalinya. Pada waktu saya dengar begitu, saya kemudian sisi lain berduka, tetapi sisi lain saya bersyukur bisa meluluskan permintaannya. Sekalipun ke Purwokerto bukan untuk ketemu, bercengkrama dengan anak mantu dan cucunya, tapi dia menghembuskan nafas yang terakhir. Dan akhirnya karena pesan juga, maka kita bawa lagi ke kampung. Dan saya cukup kaget dalam proses waktu berikutnya ternyata dibuat persis seperti di Bong itu. Dan sudah disiapkan 2 tempat di situ. Saya suka meledek papa saya, udahlah di Purwokerto aja ikut saya, sudah usia lanjut. Dia enggak. Satu kali waktu saya akan pulang dan tinggal di sana bersama jasadnya, kata dia. Kita tidak tahu kapan kita akan pulang. Tapi berita baiknya, kapanpun waktunya itu, kalau Yesus sekarang dia ada di sorga, siapkan tempat buat kita. Bicara kematian, bicara rapture, 2 hal penting ini Yesus sudah memberikan jaminan pasti. Dia ada di sorga. Dia siapkan tempat buat kita. Amin. Sebelum gembala senior kita dipanggil Tuhan, 1 atau 2 bulan kurang, seorang rekan teman pelayanan dari Jakarta memang saya sempat undang untuk sama-sama diskusi, saling mendoakan karena kami dekat akrab. Beliau bilang begini ke anak-anak papa, kemudian ada mama, ada adik-adiknya, bilang, Pak Iyo, kita berdoa semua Tuhan pulihkan, sehat, sembuh, itu harapan kita. Tapi yang kedua, kalau Tuhan sembuhkan dan pulang, kita semua harus siap. Kalimat berikutnya yang menarik, sebab rumah untuk Pak Iyo sudah jadi. Saya waktu hamba Tuhan ini bilang begitu, saya makser gitu ya. Tetapi kemudian saya ingat beberapa waktu-waktu sebelumnya gembala senior kita pernah bilang bahwa kita punya rumah di sana masing-masing. Masih ingat itu? Kalimat itu berulang-ulang dia sempat singgung dalam khotbah-khotbahnya. Saudara, mari kita belajar merenungkan satu keajaiban. Anda dan saya sudah membuka hati terima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ada satu garansi, jaminan bahwa kelak bicara kematian atau rapture, Anda dan saya akan bersama dengan Kristus. Sebab dia dari sorga, sekarang dia kembali ke sorga, kita peringati hari ini. Tapi dia pun berjanji kelak akan datang yang kedua kali. Karenanya buat orang Kristen, kita perlu memiliki semangat antusias yang luar biasa, semangat yang menyala-nyala, mengiring Tuhan, tekanan persoalan apapun yang barangkali kita akan lewati. Mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu persoalan pekerjaan, persoalan usaha, persoalan-persoalan yang lain. Garansinya Yesus, kita peringati hari ini dia kembali ke sorga. Kan kita memperingati, faktanya dia sudah tinggal di sorga. Alkitab juga berkata, memang Kristus harus tetap tinggal di sorga sampai segala pemulihan terjadi baru dia datang. Karenanya yuk, kalau Anda kepengin cepat Tuhan Yesus datang, buat baik-baik.
Yang hidupnya nggak benar siap dipulihkan. Masih suka ribut siap dipulihkan. Supaya pemulihan semua terjadi. Genaplah waktunya. Tetapi ada juga hal lain. Kalau Injil Kristus sudah diberitakan ke seluruh muka bumi. Itu waktunya sudah dekat. Persoalannya, mungkin keluarga kita ada yang belum kenal Tuhan. Tapi kita acuh tak acuh sampai hari ini. Bertobat. Amin. Tugas kita untuk mewartakan kabar baik. Saudara, yang kedua, selain bukti bahwa Yesus kembali ke sorga, yang kedua, Yesus mengutus Roh Kudus. Perhatikan di ayat yang ke-7 bagian B. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus menjanjikan sebuah janji yang pasti. Bahwa ketika aku pergi kembali kepada Bapa, aku kembali ke sorga, aku akan mengutus Roh Penghibur. Aku akan mengutus Roh Kudus untuk mendampingi. Kalau Anda perhatikan di ayat yang ke-12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Penghibur Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran dan seterusnya. Saudara, artinya apa? Yesus naik ke surga. Bukti bahwa dia berasal dari sorga, dia kembali ke sorga. Yang kedua, dia utus Rohnya yang kudus mendampingi Anda dan saya. Nah saudara, ini memang jadi polemik. Dunia teologi atau yang mempelajari tentang Alkitab geger ketika ada istilah Pentakosta ketiga. Kalau itu sebuah movement, kegerakan bisa diterima. Tapi kalau Roh Kudus datang lagi yang ketiga, no. Roh Kudus datang itu hari Pentakosta pada waktu itu. Sampai hari ini Roh Kudus sudah turun ke dunia. Tapi kalau movement memang gelombang itu bisa berulang-ulang. Mungkin ada gelombang pertama pada murid-murid, gelombang kedua, gelombang ketiga. Bisa saja nanti terjadi gelombang-gelombang berikutnya. Bagaimana Roh Allah melawat umat Tuhan secara luar biasa. Tapi bicara Roh Kudus turun ke dunia, cukup sekali. Karena Roh Kudus gak mungkin naik turun. Kalau saudara belajar dalam kitab Tesalonika, yang namanya penderitaan, hal-hal yang disebut tanda kutip menekan orang-orang percaya, menekan dunia dengan segala pengaruhnya, itu memang sudah sedang terjadi. Tetapi ada kalimat menarik di situ, yang menahan masih ada. Ternyata kata yang menahan itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan gereja Tuhan, yaitu Anda dan saya. Kapan Roh Kudus itu ditarik kembali? Itu bicara rapture. Karena itu kita harus lengkap pemahamannya. Bicara movement, saya meyakini kegerakan Roh Kudus akan terjadi terus berulang-ulang. Tetapi mari kita sadar, Yesus pada waktu itu melihat murid-murid akan ditinggalkan. Yesus tahu kondisi murid-murid. Yesus mengerti Petrus sangkali dia. Yesus mengerti Thomas masih ragu sama dia. Yesus mengerti ketika berita kebangkitan yang diberitakan para wanita, murid-murid tidak percaya. Bahkan juga ada orang yang datang ke kubur Yesus. Ada wanita yang datang ke kubur Yesus. Maria juga bertanya, Tuhan, kalau engkau tahu di mana mayat Yesus diletakkan, kasih tahu dong, jangan disembunyikan. Yesus tahu kompleksnya hal-hal yang terjadi dalam kehidupan murid-murid.
Apalagi kalau Yesus pergi, Yesus mengerti kondisi apa yang akan dialami murid-murid, tetapi ada sebuah jaminan, Roh Kudus akan dicurahkan. Kisah para rasul menjelaskan ketika murid-murid mengerti, sedang berdiskusi apa yang Yesus sampaikan, murid-murid bertanya, Tuhan, kapan kau akan memulihkan kerajaan kami? Sebab mereka berpikir Mesias datang akan menjadi raja atas umat Allah pada waktu itu. Mereka akan merdeka kembali seperti masa lampau, mengalami kejayaan-kejayaan yang luar biasa, bukan ditindas oleh Romawi. Tetapi Yesus bilang begini, kamu gak usah pusingkan itu semua. Tapi nanti kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu bicara power spirit in the Holy Spirit. Amin. Saudara, Roh Kudus sudah dicurahkan. Saya harus pertegas, jemaat GBI Sokit harus mengerti firman Tuhan. Saat ini Roh Kudus sudah dicurahkan. Anda gak perlu menanti turunnya Roh Kudus. Salah konsep. Tapi yang Anda nantikan adalah lawatannya. Sebab Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup kita. Hanya kadang-kadang kita gak mau bersinergi dengan Dia. Gunakan waktu 10 hari ini ke depan untuk berinteraksi, untuk melibatkan Roh Allah. Kendalikan hidup kita, kendalikan pikiran, kendalikan hati kita, kendalikan hidup kita. Saudara, itu yang perlu kita buka. Saya sedih kalau ada orang Kristen masih nantikan Roh Kudus. Turun. Lah emang Roh Kudus di mana? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalam hidupku ini. Tubuh ini bait Allah. Jadi Anda gak perlu nantikan lagi. Roh Kudus turun dong. Turun cepet, turun. Roh Kudus, Anda bertobat, lahir baru, bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Karena kadang-kadang konsepnya kita suka keliru juga. Oh, kalau dipenuhi Roh Kudus tinggal, maka ada manifestasi. It's okay ya, betul itu. Tapi konsep dasarnya, Anda dibaptis Roh Kudus. Itu saat Anda membuka hati terima Yesus, Anda dibaptis oleh Roh-Nya menjadi anggota tubuh Kristus. Itu secara biblikal begitu. Billy Graham pernah menyebut dalam bukunya juga seperti itu. Hanya kadang-kadang kita suka main ditumpuk dengan konsep karismatik yang sedikit. Oh, kalau dibaptis Roh Kudus harus ada tanda ini, itu dan lain sebagainya. Mohon maaf. Yang bahasa rohnya lihai kayak apapun, tanpa kasih kata firman, nol. Amin. Tapi bukan berarti kita mengabaikan itu. Saya juga percaya itu. Tetapi mari kita belajar bahwa ada janji Allah. Yesus menjanjikan penghibur Parakletos untuk mendampingi Anda dan saya, mendampingi saudara dan saya. Perjalanan hidup Anda tidak perlu takut lagi. Ketika tantangan muncul, yakinlah Allah sanggup tolong dan berikan jalan keluar buat Anda dan saya. Amin. Sekarang bilang sama sebelahnya, jangan takut dan gentar. Ada Roh Kudus. Tahu lagu ini? Tuhan, aku rindu. Tahu ya? Tuhan, aku siap. Tahu ya? Walaupun kadang-kadang kita nyanyinya salah. Saya waktu setel kasetnya Paniko malu saya. Salah kita nyanyi. Tuhan, aku rindu
Yang biasa nyanyi kita begitu, padahal nggak gitu. Tuhan aku rindu. Oh salah ya, tak ulang lagi tuh. Pak Niko, saya dalam hati, sing salah Pak Niko apa saya ya? Kira-kira yang salah siapa coba? Oh karena Pak Antipas gembala sini nggak enak, bilang Pak Antipas yang salah. Yang salah saya yang nyanyi. Wong Pak Niko memang dia seorang pemuji penyembah Tuhan, nyanyi beliau tuh betul-betul. Saya masih ingat satu kali waktu kami doa pekerja di, saya tidak perlu sebut, ini tataran pendeta dan hamba-hamba Tuhan nyanyi. Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, dibilang ini, menyembahmu. Beliau langsung stop. Saya masih ingat betul Pak Williar, yang ngajarin ini nyanyi begini siapa? Ternyata kita salah nyanyi. Memujimu, menyembahmu, bukan menyembahmu. Mbah Sopo. Ya, kalau nyanyi saja harus benar, maka kita percaya hidup kita akan dituntun terus oleh Tuhan supaya kita benar. Amin. Kita luar biasa dalam Tuhan. Nggak usah takut persoalan ke depan apapun. Saya ngalami Bapak Ibu Saudara ketakutan begitu luar biasa. Tapi ketika beberapa teman hadapi saja Pak, jalan saja. Nanti baru ketemu maunya arahnya kemana. Setelah saya lewatin, ternyata tidak seperti yang saya pikirkan sebelumnya. Saudara mari kita belajar. Hari ini Roh Allah sudah dicurahkan buat kita. Yesus ke sorga, dia tidak membiarkan Anda dan saya sendirian. Tetapi dia berikan Roh ya kudus untuk kita sekalian. Amin. Pemusik bisa ke depan. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Bisa lihat kanan kiri ya. Bilang begini, ada Roh Kudus. Kita harus melibatkan Roh Kudus memang. Tapi memang kadang-kadang ada orang yang berkata gini, rohani temen, dikit-dikit Roh Kudus, dikit-dikit Roh Kudus. Tapi memang seharusnya begitu Bapak Ibu Saudara. Libatkan dia senantiasa di F. Tahu lagu ini ya Bapak Ibu Saudara? Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, minyak baru tercurah, nyata kuasanya. Coba bilang sama sebelahnya, masalahmu apa hari ini? Tidak usah takut, tidak usah gentar, sebab ada Roh Allah yang akan menolong kita. Amin.
Marilah angkat tangan kita. Oh, Roh Kudus tercurah, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan hari inilah harinya. Dia naik ke surga, dia sudah berikan rohnya yang kudus buat kita. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, minyak baru tercurah. Iya, saya percaya kita semua akan mengalami lompatan demi lompatan bersama Tuhan. Amin. Seberapa yang yakin bahwa Anda akan dibawa oleh Tuhan mengalami pengalaman-pengalaman indah bersama Tuhan? Angkat tangannya dua-dua. Anggur baru tercurah dengan sukacita. Minyak baru tercurah, mendengarkan firman Tuhan dan semuanya bersuka cita karena Tuhan, amin. Mari kita mau berdoa pada Tuhan, haleluya. Bapa surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat anugerah-Mu. Pada saat sore hari kami boleh mendengarkan sebagian dari renungan firman-Mu. Kau yang memberkati hati dan pikiran kami ya Bapa, agar firman-Mu tidak akan menjadi sia-sia, tetapi akan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap hari yang Kau beri, atas setiap anugerah yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya ya, karena hari ini hari Kamis kali ya. Ada sedikit spesial ya. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita mau menyaksikan sebuah hal yang spesial ya. Ini grup ini konon manggilnya lama ya, tahun lalu ya. Kita beri kemuliaan, beri tepuk tangan, Kita beri tepuk tangannya udah untuk Midut Dance. Haleluya, mari saya persilakan. Langit dan bumi akan lenyap, tapi ada satu yang pasti, yaitu Yesus yang memperkatakan janjinya bagi kau dan saya. Ya dan amin, pasti digenapi di dalam hidup kita. Kami bangga memiliki kau Tuhan. Matahari tak bersinar lagi, tetapi
Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kita semua. Yesus cinta saya. Luar biasa ya. Yang saya lihat yang nyuting juga luar biasa nih, wartawan dari berbagai suku dan bangsa ya. Haleluya, kita telah menerima berkat firman Tuhan dan juga sudah ada sebuah tampilan. Nanti bahasanya kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan dijalankan 2 kali, yang pertama untuk kas umum dan yang kedua untuk kas pembangunan. Yang bertugas sudah mempersiapkan diri dan nanti Ibu Debbie akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Sebenarnya kami akan menabur benih di gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati hidup kami lebih lagi ke depannya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap benih yang kami tabur dan kami siap menabur dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita pujikan segala puji syukur. baik itu persembahan untuk umum, perbangunan, diakonia dan lain sebagainya. Saya percaya Tuhan Yesus yang terus memberkati kita semuanya. Saya akan membacakan pengumuman untuk sisa weekend minggu ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada yang hadir, mungkin ada tamu dari luar kota yang baru pertama hadir tempat ini. Tuhan yang terus memberkati. Dan untuk kegiatan di minggu ini, yang pertama hari Jumat, hari Jumat tanggal 19 Mei ada Komsel Efrata di rumah Ibu Martina di Sokaraja jam 6:30 malam. Kemudian kita akan mengadakan doa 10 hari ya, walaupun mungkin tidak 10 hari tepat, tetapi akan diadakan yang pertama hari Minggu tanggal 20 Mei, kemudian minggu libur karena kita akan ada ibadah, dilanjutkan dari minggu depannya yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu jam 7 malam melalui Zoom ya, untuk mempersiapkan kita perayaan Pentakosta. Kemudian hari Sabtu tanggal 20 Mei ada ibadah eksis di gereja jam 5 sore dan kita akan bersama-sama bertemu lagi pada ibadah Minggu pagi jam 8 pagi dan ibadah pagi jam 8 pagi dan ibadah sore jam 5 sore serta anak-anak ada Superfest jam 8 pagi dan Superfest sore jam 5 sore. Mungkin ada pemahaman tambahan? Ya, jika tidak ada kita akan akhiri ibadah pada saat malam hari ini. Ya, saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa syafaat.
Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu sepanjang ibadah pada malam hari ini Tuhan. Kami yakin penyertaan-Mu sempurna bagi hidup kami. Kami pulang tidak dengan sia-sia, tetapi kami pulang dengan kekuatan yang baru. Kami pulang dengan penuh sukacita. Kami pulang dengan penuh pemulihan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada saat malam hari ini kami bersepakat. Kami berdoa untuk Ketua BPP Pusat, juga untuk BPD Jateng, dan juga untuk Ketua Perwil Baradaya, Engkau yang terus memberkati para pemimpin gereja-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melayani, Engkau yang terus memberkati pelayanan mereka satu persatu ya Bapa. Satukan visi mereka, satukan tujuan mereka untuk memajukan pelayanan-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala sidang tempat ini. Bapak Pendeta Antipas keluarga, kiranya Engkau yang terus memberkati. Kemanapun beliau melayani, Engkau yang terus menyertai, Engkau yang terus memberkati. Kau memberkati keluarganya, Kau memberkati kesehatannya. Apapun yang beliau lakukan, Engkau yang terus memberkati. Kami juga berdoa untuk seluruh staf pengembalaan yang bergabung untuk melayani di tempat ini. Kau juga terus memberkati setiap kegiatan mereka satu persatu ya Tuhan. Setiap aktivitas pelayanan mereka, Engkau juga yang terus memberkati. Kami juga berdoa untuk setiap staf pembangunan yang ada, untuk yang tergabung dalam panitia gathering, juga untuk hamba-hamba-Mu yang melayani apapun bidang pelayanan mereka ya Bapa. Kami yakin dan kami percaya waktu yang telah mereka sediakan untuk melayani-Mu tidak akan sia-sia, tetapi Engkau yang terus memberkati setiap kehidupan mereka, setiap pekerjaan mereka, setiap keluarga mereka, setiap aktivitas mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu yang ada tempat ini maupun yang pada saat malam hari ini berhalangan hadir. Apapun ya Tuhan yang menjadi halangan mereka, yang sakit kami percaya malam ini Engkau akan sembuhkan dan pulihkan. Yang dalam menghadapi masalah Engkau terus menguatkan ya Tuhan. Engkau yang terus memberikan penghiburan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan kami, untuk rencana pembangunan kami, untuk rencana kegiatan gathering kami. Engkau yang terus memberkati setiap rencana-rencana kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau yang terus memberkati bangsa kami ya Bapa. Engkau juga terus memberkati pemerintahan bangsa kami, dari Bapak Presiden, dari Wakil Presiden, jajaran Menteri dan sampai ke RT RW. Engkau yang terus memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hati pengharapan kita kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dari awal sampai akhir ibadah kami. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing yang onsite, yang streaming kami kembali kepada aktivitas kami. Semua dalam berkat pengurapan penyertaan Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita kembali ke rumah kita masing-masing, kepada aktivitas kita, pekerjaan kita, usaha kita sepanjang minggu ini ke depan. Bahkan seterusnya penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dinyatakan buat kita. Karenanya terimalah rahmat, berkat, anugerah, kasih sayang dari Bapa di surga, anugerah di dalam Kristus Yesus Tuhan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Dari yang dewasa sampai anak yang dikandung, semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin.